Ya, selamat malam. Ini ada komen dari akun Fendi yang saya deteksi kemungkinan akun fake, akun buzzer. Bunyinya seperti ini ya, dok, obat yang biasa dikasih ke pasien itu sebenarnya racun. Kenapa harus ada resep ya? Karena ada efek sampingnya. Nah, pernyataan ini sangat menyesatkan dan banyak sekali komen-komen di video saya itu isinya testimoni-testimoni palsu dari para buzzer ya. Buzzer itu akun fake bayaran yang komennya itu pesanan disuruh sama orang yang mungkin tersinggung dengan VT saya. Tapi ini sangat menyesatkan masyarakat ya. Orang yang seharusnya mendapatkan pengobatan, misalnya dia kena TBC paru, harus mendapatkan pengobatan obat anti TBC, dia nggak mau berobat, jadinya takut karena efek samping obat TBC begitu ya. Jadi yang mestinya kasus TBC bisa ditangani dengan cepat menjadi tidak tertangani, akibatnya paru-parunya rusak parah. Nah, ini berbahaya sekali. Orang yang kena penyakit DBD udah syok, lemes ya, masuk rumah sakit mau diinfus dextrose. Dextrose itu D-glukosa, glukosa yang paling tinggi indeks glikemiknya. Dia nggak mau karena mendengar nasihat dari influencer sesat, katanya nggak mau diinfus dextrose. Ya, mestinya dia tertolong, akhirnya dia harus masuk ICU ya, bisa syok, perdarahan dan lain sebagainya. Jadi obat yang kita berikan kepada pasien itu sudah melalui uji klinis. Jadi safety, keamanannya itu sudah teruji dan efektivitasnya juga sudah teruji, tidak sembarangan begitu ya. Jadi Anda itu menyesatkan masyarakat ya. Jadi teman-teman sekalian, jangan sampai kita tertipu oleh informasi-informasi di media sosial yang ngawur, yang menyesatkan kita ya. Begitu pula juga dengan cerita konspirasi mengenai obat statin begitu ya. Obat statin itu diberikan jangka panjang, bahkan ada yang seumur hidup untuk penderita dengan risiko penyakit jantung koroner, dengan stroke trombosis ya, itu diberikan jangka panjang bahkan seumur hidup untuk melindungi orang tersebut dari serangan ulang ya. Jadi aspek manfaatnya jauh lebih besar daripada risikonya begitu ya. Kalau Anda menganggap obat itu jahat dan mau mengikuti aliran pengobatan yang tanpa obat ya, seperti diet karnivor dan lain sebagainya, membiarkan diri Anda kolesterolnya tinggi, katanya kolesterol tinggi itu bagus. Nah, itu risiko Anda sendiri ya, hati-hati bisa stroke. Jadi begini teman-teman sekalian, kalau misalkan aliran-aliran pengobatan yang saya anggap ngawur itu memang benar ya, maka pasti seluruh dunia akan mengadopsi pengobatan tersebut ya, dan membuang semua obat medis, rumah sakit kosong, dokter juga udah tidak diperlukan lagi begitu. Tapi pada kenyataannya tidak ada testimoni bahkan data-data yang terbukti secara statistik bahwa pengobatan mereka itu benar begitu ya. Bahkan banyak yang menjerumuskan, yang seharusnya pasien tersebut mendapatkan pertolongan medis, mereka mengikuti aliran tersebut dan akhirnya jatuh pada komplikasi yang berat, mengalami cacat yang berat ya, mungkin bahkan sampai meninggal begitu ya. Jadi jangan sampai hal itu terjadi. Percayakan segala sesuatunya pada tenaga kesehatan yang berwenang begitu ya. Jadi jangan sampai kita salah melangkah. Saya himbau kepada teman-teman sekalian, sekali lagi, informasi di media sosial banyak yang berseliweran, yang ngawur. Ikuti yang benar, ikuti petunjuk dari WHO, Kemenkes ya, dan Perhimpunan Dokter Ahli ya.
Mereka semua mengatakan, wah penyakit diabetes mellitus itu kecil, gampang obatnya, ikuti protokol pengobatan saya, ikuti coaching program saya, kanker juga sembuh. Mereka semua menghina para guru besar, para profesor, ya spesialis, para ahli-ahli mereka tentang, padahal mereka itu siapa? Kebanyakan ya dokter yang nggak laku prakteknya, ataupun tenaga kesehatan yang bukan dokter, begitu ya, hanya baca-baca dari internet saja. Dan saya kasih tahu lagi, kalau mereka mengambil referensi dari Amerika, dokter-dokter di Amerika, di situ sumbernya, sumber kesesatan, pseudoscience itu memang dari mereka. Dari Amerika itu banyak stasiun TV ya yang menyiarkan pseudoscience ya, pengobatan-pengobatan yang nggak bener ya, dari mereka semua, termasuk Dr. Mehmet Oz ya, Stephen Gundry yang tergila-gila sama vitamin D3. Itu mereka semua diberi peringatan oleh perhimpunan dokter ahli ya. Bahkan Dr. Mehmet Oz itu spesialis jantung dikeluarkan sebagai staf pengajar, begitu ya. Jadi hati-hati, tidak semuanya yang dari Amerika itu bagus, dari Amerika itu benar ya. Saya kira cukup sekian ya saran dari saya. Semoga kita semua sehat ya.